Shalom Bapak Ibu Saudara, setelah kita menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan Allah kita, mari saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian pengagungan kepadamu. Biarlah setiap pujian kami menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk setiap umat-Mu. Kami membuka hati kami terima firman-Mu demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup setiap manusia itu pada dasarnya memiliki satu kesadaran. Ada satu kekuatan, ada suatu pribadi, ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang pegang kendali atas semua yang terjadi di alam semesta ini. Itu sebabnya manusia mulai kemudian mereka membuat pemujaan-pemujaan, penyembahan-penyembahan. Muncullah yang namanya agama. Orang mulai beragama karena mereka berpikir ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ada sesuatu yang harus mereka puja, yang harus mereka sembah. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa kita semua harus menyadari bahwa yang pegang kendali atas semua yang terjadi di alam semesta ini adalah tangan Tuhan yang merupakan pencipta segala sesuatu. Bahkan di tengah pandemi seperti yang saat ini sedang terjadi melanda dunia, itu di sana ada tangan Tuhan yang tetap bekerja. Jangan sampai kita kemudian justru mulai meragukan keberadaan Tuhan, karena Dia sungguh-sungguh pribadi yang pegang kendali atas segala sesuatu. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara, dengan perkembangan teknologi, kemajuan zaman yang ada sekarang ini, manusia rentan untuk diseret fokus atau perhatiannya yang harusnya difokuskan kepada Tuhan, mudah beralih kepada yang lain. Karena tuntutan zaman, tuntutan keadaan, tuntutan situasi dan ekonomi yang melanda hidup kita, sehingga kita mudah bergeser dari yang seharusnya fokus kita adalah Tuhan kepada hal-hal yang lain. Bangsa Israel di Perjanjian Lama juga pernah mengalami situasi yang sama, ketika mereka merasakan tuntunan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka ketemu dengan bangsa-bangsa lain yang masing-masing punya ilah-ilah atau dewa-dewa yang bisa nampak secara fisik, lalu mereka itu nggak bisa menunjukkan Tuhan mereka wujudnya seperti apa, karena Tuhan itu tidak nampak. Makanya kemudian Tuhan beri warning, beri peringatan kepada umatnya. Yuk saya mengajak saudara melihat di dalam Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada umatnya, umat Israel, Tuhan beri peringatan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan tahu bahwa umatnya itu bisa beralih kepada yang lain, yang bukan Tuhan, ketika mereka melihat ada kekuatan-kekuatan alam yang besar, ada kedahsyatan yang di sekeliling mereka yang bisa membuat mereka kemudian melakukan pemujaan terhadap kekuatan alam tersebut. Kan pada waktu kita belajar sejarah manusia pada awalnya menyembah kekuatan alam, bukan? Ada yang kemudian menyembah gunung, menyembah pohon-pohon besar, menyembah batu-batu yang dianggap keramat, yang dipercaya di sana ada kekuatan yang tersembunyi di dalam benda-benda atau di kekuatan alam tersebut. Atau ada juga yang kemudian menciptakan benda-benda pemujaan, patung-patung berhala, dan itu yang diperingatkan Tuhan di bagian yang
ayat 4 dan ayat 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, maupun yang ada di dalam air di bawah bumi. Artinya makhluk ciptaan atau benda apapun yang ada di bumi ini jangan sampai kita membuat itu kemudian kita puja, kita sembah. Satu-satunya yang pribadi layak untuk disembah adalah Tuhan sendiri, karena Dia yang sudah menyatakan tuntunan penyertaannya kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tentu mereka ketika hukum Tuhan diberikan, mereka baru saja mengalami peristiwa-peristiwa yang besar. Bagaimana dengan tangan Tuhan yang perkasa, mereka dibebaskan dari perhambaan Mesir. Dan mereka adalah saksi mata. Pengalaman hidup mereka itu membuktikan bahwa tangan Tuhan sudah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang besar itu, masih bisa mereka itu terseret akibat pengaruh penduduk-penduduk sekitar mereka. Bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling mereka bisa menyeret mereka kepada pemujaan terhadap berhala, dewa-dewa yang disembah oleh suku-suku bangsa yang lain. Ada dewa Dagon, dewa Baal, dewa Asyera, Astoret, dan lain sebagainya, yang masing-masing mereka puja, mereka sembah, dianggap sebagai dewa kesuburan, dewa yang memberi kemenangan, yang memberi kehidupan, dan lain sebagainya. Lalu ketika bangsa Israel ditanya, mana Allah kalian? Allah kami sudah terbukti menuntun kami, membebaskan kami dari tanah Mesir, tapi mana wujudnya? Mereka ketika ditanya seperti itu, mereka kemudian bingung. Nah, bukankah ini seringkali terjadi dalam hidup kita? Ketika kita ketemu orang lain bisa membuktikan secara fisik, nih loh Allah kami yang kami puja, yang kami sembah. Di depan nampak secara fisik ada di depan mata. Dan mereka menunjukkan penghormatan mereka, kekaguman mereka, pemujaan mereka dengan saji-sajian yang mereka persembahkan kepada dewa-dewa mereka. Tapi orang percaya ketika ditanya mana buktinya ada Allah yang hidup, yang kalian sembah, kadang-kala kita berhentikan, kita nggak bisa menjawab. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita merenungkan bersama. Apakah keberadaan Allah itu harus dapat dibuktikan? Apakah Allah yang hidup dan berkuasa, yang pegang kendali atas alam semesta ini, harus bisa ditunjukkan kepada orang lain baru itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada? Setiap hembusan nafas kita, setiap kehidupan yang kita jalani, itu menjadi bukti bahwa Allah ada menyertai kita. Bahkan pengalaman-pengalaman yang kita lalui hari lepas hari, bagaimana Tuhan menuntun menyertai kita, itu menjadi bukti bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi mari kita tetap jadikan Tuhan sebagai pusat pemujaan, penghormatan kita, pusat penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan sampai seperti umat Tuhan diberi peringatan Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Mungkin kita sekarang dengan mudahnya bisa berkata, Pak, orang dulu kan berhala itu ada patung-patung dewa, ada pemujaan-pemujaan yang dibangun. Saya mah nggak seperti itu, Pak. Saya nggak mudah terseret dalam pemujaan, penyembahan berhala seperti itu. Karena yang ada di pikiran kita yang namanya berhala adalah patung-patung atau sesuatu benda yang diyakini ada kekuatan magic, kekuatan mistis di dalamnya, dan kemudian dipuja-puja, kemudian disembah-sembah. Memang hal itu tidak kita lakukan, tapi hati-hati, waspada dengan yang namanya berhala modern. Ada berhala modern yang tanpa sadar itu sudah merebut perhatian kita yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Justru kita berikan kepada berhala-berhala modern ini. Apa itu berhala modern? Jadi kalau berhala zaman dulu tadi gampang kan, kita lihat ada kelihatan secara fisik yang dipuja-puja, disembah-sembah, bentuknya patung, patung dewa atau apapun. Kalau di zaman modern
berhala modern itu seperti apa? Saya pakai istilah sederhananya begini. Berhala modern itu adalah sesuatu hal yang menyesatkan kita, yang menggeser perhatian kita dari seharusnya kita menyembah Tuhan, memuja Tuhan, dan posisi itu kita ambil, kita berikan kepada yang lain. Jadi membuat kita lupa terhadap Tuhan. Itu bisa menjadi, itulah berhala modern. Dalam bahasa saya, bahasa sederhananya saya. Jadi Bapak Ibu Saudara coba pikirkan, kira-kira hal apa yang bisa membuat kita lupa dengan Tuhan, mengambil posisi Tuhan yang seharusnya terutama dalam hidup kita dan tergantikan oleh yang lain ini. Saya mencatat ada beberapa hal yang bisa menjadi berhala modern dalam hidup kita. Yang pertama, ini sudah dibahas dari minggu pertama, ego kita, keangkuhan kita, kesenangan kita, semua yang kita capai, prestasi-prestasi kita, semua itu bisa merebut perhatian kita yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, kita rebut untuk diri kita sendiri. Berapa banyak di antara kita ketika diajak untuk ibadah, diajak untuk bersekutu dengan Tuhan, kita berpikir ibadah, doa, melakukan pelayanan atau apapun itu masih ada waktu. Yang penting sekarang saya mau senang-senang dulu, menyenangkan diri saya, menyenangkan apa yang menjadi kesenangan saya. Saya mau ngejar prestasi saya dulu. Hati-hati, ketika fokus kita adalah sesuatu yang hanya untuk diriku, dan diriku, kita sudah menggantikan Tuhan dengan diri kita, keinginan diri kita, keinginan daging kita, kesombongan kita, kebanggaan atau prestasi-prestasi yang kita capai. Yang kedua, saya cepat aja ya Bapak Ibu Saudara. Yang lain yang bisa mengganti posisi Tuhan dalam hidup kita ketika kita fokus untuk mengejar materi, mengejar kekayaan. Karena ingin mengejar kekayaan, mengejar materi, kita kerja keras, kita banting tulang tanpa ingat waktu. Tanpa ingat harusnya kita memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, waktu untuk beribadah kepada Tuhan itu juga kita ambil demi untuk mengejar kekayaan, mengejar materi. Padahal di suratan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan di sana mengingatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena semua yang ada di dunia ini, yaitu kesenangan mata, kesenangan daging, kesenangan mata dan keangkuhan hidup, itu semua berasal dari dunia. Dan semua yang berasal dari dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, jangan kejar materi, jangan kejar kesenangan daging, jangan kejar kesenangan mata, apa yang menyenangkan mata kita, apa yang menyenangkan daging kita. Jangan mengejar keangkuhan hidup, ingin mencapai prestasi yang terbaik, yang tertinggi, lalu dengan bangga kita bilang ini semua karena kita yang berhasil capai. Jangan, karena itu semua saja datangnya dari Tuhan. Apa yang kita nikmati semua sekarang ini, itu sumbernya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan anugerah berkat untuk menikmati, itulah berkat Tuhan. Jangan berpikir bahwa itu semua hasil kerja keras kita. Karena ketika kita berpikir itu semua jerih payah kita, kerja keras kita udah lupa sama Tuhan, sang pemberi berkat. Kita mulai merasa itu semua berkat kerja keras kita. Bangsa Israel pernah diperingatkan Tuhan di Ulangan pasal yang ke-9 kalau nggak salah. Di sana katakan, ingatlah kalau engkau sudah merebut tanah Kanaan, sudah mengalahkan orang enak yang seperti raksasa itu, jangan kamu melupakan Tuhan Allahmu dan berkata bahwa karena jasa-jasakulah aku bisa merebut tempat ini, aku bisa mengalahkan orang enak, aku bisa mencapai semua yang terbaik dalam hidupku. Kalau kita lupa Tuhan, celakalah kita, karena kita sudah mengabaikan sang pemberi hidup, sang pemberi berkat. Kita sudah melupakan sumber kita yang sejati, yaitu Tuhan. Ada juga orang yang menjadikan pekerjaan atau hobi sebagai Tuhannya. Ada juga yang menjadikan pelayanan sebagai Tuhannya.
Kadangkala kami hamba-hamba Tuhan juga mudah terjebak seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kami anggap pelayanan atau pekerjaan pelayanan kami itu kami sedang melayani Tuhan. Lalu kami sibuk dengan pelayanan ini itu, mempersiapkan pelayanan A, B, C, D, dan E. Tapi kami lupa untuk melayani pribadi Tuhan sebagai pribadi yang kami layani. Bukankah kita seringkali terjebak seperti itu? Bukan? Kita sibuk dengan aktivitas kita. Aktivitas walaupun itu aktivitas rohani. Tapi ketika itu sudah menggantikan, menggeser posisi Tuhan dari hidup kita. Bukan lagi Tuhan yang terutama, tetapi aktivitas rohani. Pekerjaan kita, pelayanan kita. Hati-hati, jangan kita melupakan Tuhan. Mari kita ingat Tuhan. Dan satu lagi, yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita yang seringkali menjadi berhala modern. Itu saya ajak saudara melihat di dalam 1 Samuel 15. Ini yang seringkali kita lupakan. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 22-23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, satu saat Tuhan perintahkan kepada Samuel untuk memberitahu Raja Saul untuk menumpas orang Amalek dari rajanya sampai seluruh rakyatnya, termasuk perempuan dan anak-anak, juga semua hewan ternak mereka ditumpas habis. Bangsa Israel bersama Saul melakukan itu, tapi sayang gak semua dilakukan. Rajanya ditahan, hewan ternak yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun disembunyikan. Ketika Samuel datang, mereka berkata, Raja Saul dengan bangganya, dengan sukacitanya berkata, aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu kata Samuel, apa yang ku dengar itu suara hewan ternak di belakang itu. Lalu Saul mulai berdalih, oh begini Tuanku Samuel, karena rakyat melihat ada hewan ternak yang tambun-tambun, mereka berpikir sayang. Mereka mau pakai itu sebagai korban persembahan, korban sajian, ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita yang sudah memberi kemenangan ini. Lalu Tuhan melalui Samuel memberikan teguran yang sangat keras. Yang tadi ayat-ayatnya kita baca, Bapak-Bapak Saudara. Apakah Tuhan berkenan kepada korban-korban bakaran dan sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Kadangkala kita berpikir lewat korban-korban kita, lewat pelayanan kita, semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apakah Tuhan berkenan dengan itu semua lebih daripada mendengar suara Tuhan? Tuhan mau kita lebih taat, lebih mendengar suaranya daripada semua aktivitas, semua korban yang kita lakukan. Lalu Tuhan bilang, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ketika kita melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, itu sama seperti dosa bertenung. Dosa menyekutukan Tuhan, yang menggunakan ilmu-ilmu yang bukan dari Tuhan, berhubungan dengan roh-roh jahat. Dan kedegilan hati, kekerasan hati, hati yang suka ngelawan, itu sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita punya sifat suka melawan, suka memberontak, tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan, itu sudah disamakan dengan penyembahan berhala. Hati-hati, kata Tuhan. Ngeri bukan? Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi juga untuk saya. Kadang-kadang ketika kita mulai mengeraskan hati, tidak lagi mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan, tidak lagi mau tunduk kepada kehendak Tuhan, maunya kita yang kita kedepankan, kita sedang terjerumus di dalam penyembahan berhala, kita sedang disamakan dengan pemujaan berhala. Hari ini ketika firman ini datang kepada kita, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan,
Selama ini mungkin saya sudah jauh dari Engkau, saya sudah menyimpang terlalu jauh. Tapi hari ini mohon anugerah turun atas kita. Kami mau menjadikan Engkau sebagai fokus hidup kami, menjadikan Engkau sebagai pusat penyembahan kami. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Tuhan, lewat firman-Mu kami ditegur, lewat firman-Mu kami diingatkan, agar kami tidak menjadi penyembah berhala atau terjerumus di dalam penyembahan berhala modern. Ada banyak hal yang bisa merebut posisi Tuhan dari hidup kami, sehingga itu menggantikan Tuhan. Mungkin itu diri kami, ego kami sendiri. Mungkin itu kekayaan materi yang ada, yang sedang kami kejar. Mungkin itu pekerjaan, hobi, atau bahkan pelayanan kami. Dan mungkin itu kekerasan hati kami, pemberontakan kami, yang disamakan dengan penyembahan berhala. Ampuni kami, jangan biarkan satupun di antara kami didapati sebagai orang-orang yang terjebak di dalam penyembahan berhala modern. Tapi biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang dikuduskan, yang tahu menjadikan Tuhan sebagai fokus, sebagai pusat pemujaan kami. Berkati umat-Mu, biarlah kami terus hari lepas hari boleh menikmati anugerah perkenanan Tuhan. Dengan seru doa kami berdoa demi nama Yesus.